Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini nanti disimbolkan dengan seperti O ya, huruf O kecil dibaca bundaran. Jadi kalau kita punya F gini bacanya F bundaran G. Oke, ini untuk fungsi komposisi. Simbolnya nih bundaran nih, bacanya F bundaran G. Ya, sekarang saya jelaskan konsep dari fungsi komposisi. Bagaimana fungsi komposisi ini bekerja? Nah, fungsi komposisi ini sebelumnya saya akan jelaskan dulu fungsi. Dulu kan kita pernah belajar fungsi. Ketika kita punya domain dan kodomain, maka fungsi ini adalah aturan yang memasangkan antara domain dan kodomain. Jadi misalkan saya punya A, di sini 1, B di sini 2, kemudian C di sini 3. Ketika A dipasangkan dengan 1, B dengan 1, C dengan 2, maka domain dari fungsi F adalah ABC. Jadi domain dari fungsi F. Oke ya. Domain dari fungsi F adalah ABC. Sedangkan kodomain dari fungsi F adalah 1, 2. Sedangkan ranknya berapa? 1, 2, 3. Oh, ini kodomain balik ya, kodomain 1, 2, 3, sedangkan ranknya 1 dan 2. Rank adalah kodomain yang ditunjuk oleh domain. 3 ini termasuk kodomain, tetapi dia tidak ditunjuk oleh domain, maka dia tidak masuk ke dalam rank. Oke ya, ini dulu fungsi. Awal sekali kita belajar fungsi, kita belajar tentang ini, tentang domain, kodomain, dan rank. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita punya dua fungsi. Ini fungsi F dengan domain A, B, C. A menunjuk angka 1, B menunjuk angka 2, C menunjuk angka 2. B menunjuk angka 1, C menunjuk angka 2. Oke ya. Domainnya adalah A, B, C, sedangkan ranknya adalah 1 dan 2. Ini fungsi F. Kemudian kita punya fungsi G dengan domain 1, 2, 3, 4 dan rank di sana X, Y, Z dengan anak panah seperti itu. Nah, fungsi komposisi ini adalah menyatukan dua fungsi agar domain dan rank dari dua fungsi tersebut bersatu. Bagaimana caranya? Nah, maka fungsi komposisi kuncinya ada di sini kan, di tengah-tengah sini. Rank dari fungsi F dan domain dari fungsi G ini bersatu. Yang sama yang mana? Oke, sekarang coba kita satukan. Kita lihat dulu. Rank dari fungsi F ini kan ada 1 dan 2. Oke ya. Di G ada 1, 2, 3, 4 domainnya. Maka yang sama mana? 1 dan 2. Jelas ya? Ini adalah kunci di fungsi komposisi ini. Maka ketika ini saya satukan karena mereka ada yang sama, ketika kita satukan maka nanti bentuknya seperti ini kan. Nah, karena ada yang sama maka bentuknya beririsan. Di sini tadi ada 1 dan 2 yang sama. Sedangkan di sini ada 3 miliknya kodomain dari F tapi tidak ditunjuk, dan di sini ada 3 dan 4 kayak begini ya. A tadi menuju angka 1, B menunjuk angka 1, C menunjuk angka 2 ya. Tiganya saya turunkan, C menunjuk angka 2 gini tadi kan. Kemudian setelah itu tadi G itu 1 menunjuk X ya kan, 2 menunjuk Y, 3 menunjuk Z, 4 tadi menunjuk apa tadi? Y. 4 menunjuk Y. Oke, berarti kan di sini. Oke. Kunci dari fungsi komposisi adalah di sini tengah-tengah ini. Irisan dari rank F dan domain dari G. Dia adalah jembatannya. Maka ketika kita melihat domain dari fungsi komposisi ini mana? Domain adalah domain yang di depan sini, yang anak panahnya nyambung sampai belakang. Contohnya nih A anak panahnya nyambung sampai belakang ke 1, kemudian 1 ke X. B juga begitu, nyambung sampai belakang ke 1, kemudian 1 ini ke X. C juga begitu, C ke 2, 2 ini ke Y. Maka domain
dari fungsi komposisi ini adalah ABC karena tiga-tiganya anak panahnya sampai ke belakang. Jelas ya. Sedangkan rank dari fungsi komposisi ini hanya mana? X dan Y. Dia yang ditunjuk anak panah, tapi yang anak panahnya nyambung dari belakang sampai depan. Nah, ini ranknya. Kode mainnya adalah X, Y, Z. Tapi Z, lihat Z hanya ditunjuk dari angka 3, sedangkan angka 3 tidak ada dari anak panah dari depan. Jelas ya? Maka domain dari fungsi komposisi ini adalah XY. Rank dari fungsi komposisi ini adalah XY. Nah, bedanya nanti begini. Ketika fungsinya gambarnya diagram panahnya yang depan adalah F, yang belakang adalah G, fungsi komposisinya ini dibalikkan. Jadi ini adalah G bundaran F. Nah, kebalik, yang belakang dulu baru di yang depan. Maka G bundaran F diagramnya nanti begini. F ditaruh di depan, G ditaruh di belakang. Itu adalah G bundaran F. Kalau F bundaran G gimana? Ya G-nya yang di depan, F-nya yang di belakang. Jelas ya? Nah, jadi domain dari G bundaran F adalah A, B, C. Rank dari G bundaran F adalah X, Y. Z tidak ikut karena Z tidak ditunjuk anak panah dari depan. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Apa sih Pak kegunaannya fungsi komposisi itu di kehidupan sehari-hari? Kayak ngono kok nggak ada kegunaannya. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Jadi misalkan ada seperti kasus seperti ini ya, kita mau buat mie, itu kan bahan dasarnya tepung. Jadi ada mesin yang membuat tepung menjadi mie kasar. Setelah itu ada mesin yang membuat mie kasar menjadi mie halus. Ini mesinnya ada dua. Misalkan ini mesin ini saya namai fungsi F, ini mesinnya mesin G. Maka ketika tepung ini saya masukkan ke dalam mesin F, ya, tepung dimasukkan ke dalam mesin F, hasilnya apa? Mie kasar. Oke ya. Hasilnya adalah mie kasar ketika tepung masuk ke dalam mesin ini, mesin pertama, mesin F. Setelah mie kasar jadi, mie kasar ini dimasukkan ke dalam mesin kedua akan menghasilkan mie halus. Dan ini ada ilustrasi dari fungsi komposisi. Jadi tepung dimasukkan ke dalam mesin pertama menjadi mie kasar dimasukkan mesin kedua menjadi mie halus. Nah kalau tepung dimasukkan langsung ke sini Pak, ya nggak bisa. Wong mintanya domain dari mesin ini adalah mie kasar. Jadi mie kasar masuk ke mesin ini baru jadi mie halus, bukan tepung masuk ke sini. Jelas ya? Yang tepung masuk ke mana mesin ini? Nah, jadi tepung adalah menjadi domain dari mesin F, ranknya adalah mie kasar, oke ya. Mie kasar nanti menjadi domain dari mesin G, ranknya adalah mie halus. Seperti tadi contoh ketika diagram panah tadi, domain di depan adalah ABC, kemudian menghasilkan rank 1, 2, ya kan? Rank 1, 2 ini menjadi domain ke fungsi G yang menghasilkan rank tadi X sama Z, gitu ya. Jadi domain dari fungsi pertama adalah F, domain dari fungsi kedua adalah mie kasar, beda. Nah, fungsi dari komposisi fungsi ini, tujuan dari komposisi fungsi ini adalah membuat satu mesin. Nah aku nggak mau Pak, mesin double ngene laran tuku mesin loro kul gawene ya kesuwen tepung tak dadekno tak lebokno mesin dadi mie kasar tak lebokno mesin dadi mie halus kesuwen. Aku pengen langsung dari tepung langsung jadi mie halus. Bisa nggak? Bisa. Nah itu yang dinamakan fungsi komposisi. Jadi mesin kedua digabung dengan mesin pertama jadi G bundaran F. Dibalik kan ya, kalau fungsi komposisi itu jadi G yang di depan, F yang di belakang. G bundaran F ini adalah mesin baru yang bisa langsung membuat tepung menjadi mie halus tanpa lewat mie kasar. Jelas ya, ini ilustrasi dari kegunaan fungsi komposisi.